Ada waktu kelahiran, ada juga kematian. Seperti itulah fase kehidupan yang dijalani oleh banyak orang selama ini. Memang, kematian tidak ada yang tahu kapan akan datang. Alhasil, berita duka pun dapat membuat siapa saja terkejut. Seperti yang dialami oleh 8 presenter kondang ini, sebagian besar berita duka tersebut muncul karena para presenter berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Namun, ada beberapa di antaranya juga meninggal dunia secara tiba-tiba. Siapa sajakah mereka? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh kita. Yang pertama, Hilbram Dunar. Pembawa acara Hilbram Dunar meninggal dunia di usia 48 tahun pada hari Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024. Ia mengawali karirnya menjadi seorang presenter sejak tahun 90-an. Hilbram meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan 2 anak. Semasa hidupnya, dia aktif menjadi presenter, public speaking, penulis buku, dan juga motivator. Di dunia televisi, salah satu acara yang sukses dibawakannya adalah Mario Teguh Golden Voice. Dalam salah satu postingan di TikTok, Hilbram pernah bercerita terkait tumornya yang berhasil ditemukan di bagian usus. Dia berharap proses kemoterapi bisa mengalahkan sel-sel kanker di tubuhnya. Sebelum meninggal dunia, Hilbram sudah menjalani kemoterapi pada 6 November tahun 2023 lalu. Yang kedua, Taufik Imansyah. Kabar duka datang dari penyiaran Indonesia. Presenter senior Taufik Imansyah meninggal dunia di usia 44 tahun pada Kamis 11 Mei tahun 2023 lalu. Kepergian Taufik Imansyah meninggalkan duka mendalam bagi kerabat dan juga netizen. Publik merasa dekat dengan almarhum karena sosoknya sering muncul di televisi, membawakan berita-berita seputar tanah air. Taufik Imansyah mengawali karirnya sebagai penyiar radio di Bandung. Setelah lulus Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Taufik Imansyah menjadi penyiar berita di stasiun TV lokal setempat. Pada tahun 2006 silam, Taufik Imansyah kemudian hijrah ke ibu kota dengan bekerja di Trans 7. Almarhum sempat menjadi wartawan kepresidenan selama 3 tahun di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah bergabung dengan CNN Indonesia, Taufik Imansyah mengerjakan berbagai liputan. Dia dipercaya mengawal program redaksi dan Prime News sebagai pembawa berita sekaligus produser senior. 3. Rifai Pamone. Kabar duka menyelimuti dunia jurnalis televisi. Salah satu jurnalis andalan dan presenter terbaik milik salah satu televisi swasta, yaitu Metro TV. Rifai Pamone meninggal dunia. Banyak hasil liputan besar yang telah disiarkan oleh Rifai Pamone sebagai seorang jurnalis. Di antaranya yang sempat viral adalah kasus intimidasi yang dialami Rifai Pamone saat meliput aksi damai 212. Rifai Pamone meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya, TB kelenjar getah bening. Pria murah senyum tersebut meninggal dunia pada tanggal 28 Desember tahun 2018 di usia 37 tahun. Rifai Pamone dikenal di mata sahabatnya sebagai sosok pekerja keras. Saat sakit mulai menggerogoti tubuhnya, ia tetap semangat dalam bekerja. Yang kelima adalah Dr. Rian Tamrin. Dr. Rian Tamrin atau dikenal sebagai presenter acara Dr. OS Indonesia di salah satu televisi swasta meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2017. Kabar meninggalnya Dr. Rian Tamrin di usia relatif muda, yakni 39 tahun, sungguh mengejutkan banyak orang. Ada 2 penyakit dikabarkan yang diderita oleh Dr. Rian Tamrin hingga nyawanya terenggut, yakni kanker otak dan MAH akut. Namun sebenarnya, kedua penyakit tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Pasalnya, belum ada bukti medis jika dia sebenarnya menderita penyakit apa. Meskipun namanya tidak sebesar nama artis yang populer lewat kontroversi, namun Dr. Rian Tamrin cukup dikenal di kalangan orang-orang yang sudah berkeluarga dan peduli pada kesehatan diri. Tips kesehatan yang dia berikan memang sangat berguna dan banyak membantu orang di Indonesia. Lalu yang keenam ada Andri Jarot. Bagi penikmat berita di stasiun televisi swasta Trans 7, nama Andri Jarot tentu bukan nama yang asing lagi. Presenter yang biasa berpasangan dengan Dian Ayu memang menjadi pembaca berita untuk program redaksi pagi Trans 7. Andri Jarot meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2015 di usianya 36 tahun. Kabar meninggalnya Andri Jarot sempat menghebohkan para netter dan sempat menjadi trending topik di Twitter. Mantan presenter TV One itu menderita sakit komplikasi paru-paru. Berbagai pujian dan kenangan disampaikan sejumlah sahabat dan rekan profesi presenter Andri Jarot.
Di mata Grace Natali, ia mengenal Andri sebagai sosok yang sangat disiplin dalam bekerja. Foto terakhir yang ada di Instagram Andri Jarot terlihat begitu kurus. Padahal ketika mewakili CNN untuk mewawancarai Turner, Andri Jarot masih terlihat begitu gemuk. Lalu yang ketujuh, ada Natasha Rosdiana. Presenter televisi Natasha Rosdiana menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Silam Asri Duren 3. Setelah sempat kritis pasca kecelakaan hebat, Natasha Rosdiana dikenal sebagai presenter yang memiliki paras cantik. Natasha meninggal pada 23 April tahun 2017 lalu. Presenter Jack TV itu padahal berencana menikah dan tinggal di Yunani bersama suaminya pada bulan April tahun 2017. Namun, rencana pernikahan itu harus dikubur dalam-dalam bersama meninggalnya Natasha. Selanjutnya ada Yopie Beda. Meninggalnya musisi dan juga presenter sepak bola Yopie Beda masih menyimpan banyak pertanyaan. Karena almarhum meninggal sangat mendadak, tak lama setelah jogging. Kematian Yopie Beda mengundang simpati dari berbagai kalangan, salah satunya dari fans Sriwijaya FC melalui akun Twitternya. Selain presenter sepak bola, Yopie juga dikenal membuat sebuah grup vokal bersama dua rekannya, Kiki Kano dan Arum Rangga. Derayu juga sempat bermasalah dengan Raffi Ahmad. Kabar meninggalnya Yopie pada saat itu sangat mengejutkan karena sehari sebelum meninggalnya ia masih tampil di ILC. Seperti yang kita ketahui, Yopie Beda mengembuskan nafas terakhirnya pada hari Selasa, tanggal 11 Desember tahun 2012 silam. Selanjutnya ada Ricky Jo, presenter olahraga Ricky Johannes atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Ricky Jo, meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2013. Ricky Jo tutup usia di umur yang relatif muda, yakni 45 tahun. Kematian ayah dua putri ini karena sakit jantung. Selama ini, Ricky Jo lebih dikenal sebagai presenter sepak bola di salah satu televisi swasta nasional. Jauh sebelum menjadi presenter pada tahun 1990-an, membentuk grup musik Ricardo Batista. Dia juga menjadi vokalis band Emerald. Kecintaannya pada dunia musik juga dibuktikan dengan kelihayannya dalam menciptakan lagu. Misalnya, lagu Kita Lihat Saja Nanti yang dinyanyikan oleh Sophia Latjuba. Keluarga dan sahabat-sahabatnya mengungkapkan Ricky tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Sebelum ini, presenter bola RCTI selalu tampil bugar dan aktif berolahraga. Bahkan menjadi pengurus teras organisasi futsal. Dan yang terakhir, ada Nira Stania. Bekas presenter infotainment Insert, Nira Stania, mengembuskan nafas terakhir pada Minggu 12 Mei tahun 2013. Nira Stania dikabarkan wafat karena penyakit kanker payudara yang dideritanya sejak beberapa tahun terakhir. Nira meninggalkan seorang suami dan dua orang anak. Semasa hidupnya, wanita cantik ini juga pernah menjadi presenter band Metro TV dan juga Cafe Break TV One. Menurut Irfan, Nira adalah seorang wanita yang ramah dan cukup terbuka dengan kehidupannya. Irfan sendiri baru mengenal Nira setelah keduanya didapuk menjadi presenter infotainment.